Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Al-mukarramah al-ustadzah Mary Sarezi kal mudarrisatuna fi hadhil madah wa fi hadhil qissah. Tayyib, qabla an ubayyina lakum anil maqalati uridu an ubayyina nafsi. Ismi Muhammad Ramadan Shah wa ana al-ana fi muntasafatil khamis fi ma'hadil ali darul Quran fi tarbiyatil lughatil arabiyyah. Tayyib, ladayya al-mawdu' al-yawm wa huwa ta'riful fasahah wal balaghah Al-awal, fasoha secara etimologi ataupun fil lughah fihi makna fi ba'dihim adalah jelas dan terang. Di antara arti dari fasoha itu ialah jelas ataupun terang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Selanjutnya, fasoha itu terbagi menjadi 3 macam, ya. Yang pertama, fasohatu al-kalimah, kata. Yang kedua, fasoha kalam. Yang ketiga, fasoha al-mutakallim. Insyaallah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, fasoha al-kalimah. Apa itu fasoha al-kalimah atau kata? Fasahatul mufradani yukhlitu min tanafur ghabatil khalfuz. Artinya lah fasahah kalimat yang bersih dari tanafur, kemudian gharabah dan yang menyalahi kaidah. Dari bait tersebut pemakalah menjelaskan bahwa agar menjadi fasahah al-kalimah, sebuah kalimat harus selamat dari 3 kriteria, yaitu yang pertama tanafur, yang kedua gharabah, yang ketiga mukhlafatul qiyas. Baik, pemakalah akan coba mengartikan yang pertama apa itu yang disebut dengan tanafur. Tanafur yaitu kata atau susunan huruf-huruf yang sulit diucapkan, tidak jelas kedengarannya dan makhraj katanya berdekatan, seperti hu, ju ataupun at-tushu. Nah, ini kan kalimatnya itu sulit disebut ataupun huruf-hurufnya berdekatan. Yang pertama tadi kita baca hu, khu. Hu itu dalam bahasa Indonesia artinya rumput atau tumbuhan atau makanan unta. Ya, itu yang pertama. Kemudian gharabah. Apa itu gharabah? Gharabah yaitu kalimat yang tidak jelas maknanya dan jarang digunakan di kalangan orang Arab yang fasih, sehingga membingungkan seseorang dalam apa yang dimaksudkan. Gharabah ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gharabah yang menimbulkan kebingungan orang karena memiliki 2 makna atau lebih. Dan yang kedua, gharabah istimal. Contoh dari gharabah itu yang sering kita dengar, malakum takakatum alayya takakuikum alladhi jinnati afrankiu anni. Itu di antara contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, pembagian fasahal kalam ialah mukhtaliful qiyas, yaitu kalimat yang tidak mengikuti kaidah-kaidah. Jadi maknanya itu kalimat yang tidak mengikuti kaidah-kaidah, baik kaidah ilmu sorfi ataupun kaidah ilmu nahwi, dia tidak mengikuti. Contohnya ialah alhamdulillahil aliyil ajil. Kalimat tersebut tidak mengikuti peraturan bahasa Arab, baik dalam bahasa Inggris, dalam ilmu nahwu maupun dalam ilmu sorof. Yang kedua ialah kita masuk pembahasan yang kedua, fasatul kalam. Apa itu fasatul kalam? Fasatul kalam ialah dha'fut ta'lif, kalam yang selamat dari 3 hal juga, yaitu tanafur kalam, kalimat yang berat diucapkan, dha'if ta'lim, susunan yang lemah, dan taqdim salim, sulit atau rumit dalam makna atau lafaznya. Baiklah, yang ketiga, fasahatu al-mutakallim.
Apa itu fasahatul mutakallim? Di sini pemakalah akan coba menjelaskan fasahatul mutakallim ialah mutakallim yang fasih, yaitu sifat yang berbeda dari seorang yang dengan sifat tersebut dia mampu mengucapkan apa yang menjadi tujuan hatinya untuk menggunakan lafaz yang baik dan fasih. Jadi mutakallim itu mempunyai sifat diantaranya fasih dan baik. Dari pernyataan baik di atas, fasahal mutakallim yaitu kecakapan seseorang dalam mengungkapkan maksud dan tujuannya dengan fasih dalam semua situasi dan kondisi, baik ketika marah, sedih, kecewa, senang, gembira, dan lain sebagainya macamnya. Baiklah, akan kita lanjut selanjutnya. Balaghah. Apa itu balaghah? Amal balaghah fil lughah al-wusul wal intiha. Balaghah secara etimologi adalah al-wusul sampai dan intiha mencapai. Sebagai contoh, balaghar rakbul Madinah, rombongan berunta telah sampai ke kota. Atau contoh yang lain, balaghal fulanun muradatun, fulan telah mencapai tujuannya. Selanjutnya, balaghah ini terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama kalam balik, yang kedua mutakallim balik. Sekarang kita akan mencoba menjelaskan apa itu kalam balik. Kalam balik yaitu kalam yang sesuai dengan muqtadal hal serta fasihnya kalam tersebut. Maksudnya, kalam balik adalah kalam yang cocok kepada situasi dan kondisi pembicara dan pembicaraan, serta lafaz-lafaznya fasih, baik susunan atau dalam bentuk mufradnya. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah bentuk tertentu yang dipergunakan dalam suatu pengungkapan. Kemudian yang kedua, mutakallim balik. Apa itu mutakallim balik? Balaghatul mutakallim balik ialah kemampuan yang ada dalam hati, yang dengan kemampuan tersebut seseorang dapat menyusun kalam yang balik yang sesuai dengan mutakal hal serta fasihnya kalam dalam semua makna yang diinginkan. Seperti itu. Jadi balaghah ini kalau kita bagikan dia menjadi dua bagian, kalam balik dan mutakallim balik. Kemudian selanjutnya yang terakhir ialah kita ambil perbedaan fasahah dan balaghah. Yang pertama, objek kajian fasahah khusus berkaitan dengan lafaz. Yang kedua, fasahah adalah sifat dari kata, kalimat dan pembicara. Kemudian yang ketiga, semua kalimat yang bernilai balaghah pasti memenuhi unsur fasahah. Tetapi tidak semua kalimat yang bernilai fasahah itu memenuhi unsur balaghah. Itu poinnya ya. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.